Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,06%. Dengan total market cap mencapai di 1,64 triliun US dollars dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,25% dan penurunan volume sebesar 6,44%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 1,81% dalam 24 jam terakhir yang membuat Bitcoin kembali daily close di atas dari 44.000. Tepatnya sekarang running di angka 44.201 ya. Untuk Ethereum dia terjadi koreksi sebesar 0,62%, tetapi yang gila adalah alts yang lain ya, seperti Solana dia ngepump sebesar 5,67%. Lalu untuk Cardano, ini ngepumpnya nggak main-main 23,82%, yang membuat Cardano sekarang trading di angka 57 sen. Lalu AVAX juga gila ya, dia dia ngepump sebesar 22,10% ke angka $31 lebih 97 sen ya, jadi cukup gila. Nah, selanjutnya seperti biasa gue ingatkan, kita sekarang sudah aktif di X atau di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, bisa news, bisa juga memes ya. Nah, selanjutnya economic calendar. Kita masuk ke GMT plus 7 ya. Untuk hari ini hari Sabtu sesuai dengan pembahasan kemarin, tidak ada data yang terlalu penting, jadi kita bisa lebih fokus ke TA. Untuk besok juga sama ya, malah lebih parah, nggak ada data sama sekali. Oke, untuk news kita datang dari El Salvador, di mana El Salvador bisa mendapatkan 1 miliar USD worth of Bitcoin investment setiap tahunnya dengan Freedom Visa dia. Gimana caranya? Kita bahas di sini ya. Jadi El Salvador baru saja meluncurkan program barunya yaitu Freedom Visa, di mana orang bisa mendapatkan ya visa untuk jadi permanent residence, bukan cuma PR, kayaknya benar-benar jadi residence, maksimum 1.000 orang per tahun yang invest at least 1 juta USD worth of Bitcoin atau Tether ya. Jadi memang mereka benar-benar double down dalam plan mereka untuk terus invest di Bitcoin ya. Nah, untuk application-nya itu senilai 1.000 USD dalam bentuk BTC atau USDT ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, kemarin kan ada yang nanya nih, Bang, gimana sih Bang, emang ngaruh gitu ya Bitcoin ETF gitu ya. Bitcoin ETF itu emang akan buat Bitcoin setinggi apa ya. Nah, kita ambil contoh sebelumnya di 2024, di mana gold itu adalah satu aset yang sudah ribuan tahun, market cap-nya sudah luar biasa besar dari zaman dulu ya. Tetapi saat mendapatkan ETF gold, apa yang terjadi? Boom ya. Dia rally sebesar 3.346%. Gold loh. Satu aset yang bisa dibilang sudah berat secara market cap. Nah, menurut gua ini penyebab utama Bloomberg menyatakan bahwa Bitcoin bisa mencapai 500.000 atau masuk ke super cycle apabila Apabila ETF-nya approve. Dan juga di waktu bersamaan dia bilang karena memang sudah sangat dekat dengan halving. Jadi dua data penting ya atau dua event penting untuk Bitcoin berdekatan gitu ya. Itu kurang lebih alasannya ya. Selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya ini luar biasa sih jujurnya ya. Dia membuat suatu struktur baru, support di 43.280. Tetapi menurut gua ya, ini kondisinya overbought ya, di weekly-nya terutama. Jadi kalau gue pribadi sih masih expect ada koreksi ya. Tapi bukan pasti, oh ini udah ya, ini udah kena nih, pasti koreksi. Nggak bisa gitu juga, karena pada faktanya ya lu lihat sendiri kemarin, tembus saja terus. Tetapi secara price actionnya ini kurang sehat jujurnya ya. Ya lihat sendiri, di weekly ini sudah minggu ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 2 hari lagi masuk ke minggu ke-8 di mana tidak ada koreksi sama sekali, nggak ada bearish candle. Pertanyaan gue kapan terjadi kayak begitu terakhir ya. Nah, terjadi terakhir sebanyak itu mungkin ya lihat terjadi ujungnya koreksi signifikan. Jadi biasanya semakin dia lupa untuk koreksi, makin dalam juga koreksinya gitu. Itu yang sedikit bikin gue deg-degan. Jadi gue berharap semoga mulai terjadi sedikit koreksi ya, tipis-tipis, sehingga nggak terjadi ngedam yang parah gitu ya. Nah, selanjutnya bull support band ya. Bull support band ini sekarang sudah semakin mendekat lagi sekarang udah angka 32.883 paling tingginya, nyaris 33.000.
That's good ya, tetapi kalau gua pribadi sih masih ya intinya berharap ini bisa terus bertahan di atas 32.500-an, retest ke bull support band, rally lagi gitu. Itu harapan gua untuk Bitcoin secara makronya ya. Nah, selanjutnya kita geser ke DXY. Untuk DXY masih ini ya, masih jadi hambatan MA 200. Semoga ini bisa dikalahkan hari ini ya. Jadi PR besar untuk indeks dolar pada hari ini adalah daily close di bawah dari MA 200 ya. Jadi overall sih kurang lebih seperti itu ya untuk secara makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Oke, dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia masih ke reject oleh 44.441 ya. Nah, tetapi kemarin baru aja ada satu struktur baru nih terbentuk ya. Jadi mungkin sekarang buy limit pertama kita bisa geser ya. Buy limit pertama jadi angka 43.280, buy limit kedua di 41.523 dan buy limit ketiga di EMA 20 atau di 39.508 ya. Itu untuk posisi spotnya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di 44.441. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 43.280. Sementara posisi longnya kita bisa nyontek ke tanggal 7 dan 8 Desember kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 44.441. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia masih sama ya buy limitnya. Buy limit pertama di 2.295, buy limit kedua di 2.228, dan buy limit ketiga di MA20 di angka 2.138 ya. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 2.408 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2.295. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 2.295, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2.408. Dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat ya, gila ini jujurnya ya. Kemarin rally 9,5%, hari ini rally 8,82%. Gak main-main ya. Buat lo yang akumulasi di sini happy ya. Buy limit pertama ini bahkan kemarin ya. Nah, sekarang gilanya adalah buy limit pertama jadi buy limit ketiga ya. Buy limit pertama sekarang itu jadi di angka $6 lebih 83 sen. Buy limit kedua di $6 lebih 63 sen. Dan ya seperti yang gue tadi bilang ya, buy limit pertama jadi di $6, buy limit ketiga jadi di $6 lebih 16 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya ini dalam posisi yang nanggung jujurnya. Jadi kita lihat daily close kita pada hari ini. Apabila besok pagi jam 7 dia daily close di bawah dari $7 lebih 22 sen, kita ada kesempatan untuk posisi short di sini ya. Kalau di bawah
Udah gitu ada retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $6 lebih 83 sen. Dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, dia juga berhasil menembus 3 resisten, ya nggak main-main. Di kemarin tuh dia rally sebesar 19,62%, ya hari ini 5%-an. Jadi ya puluhan, ya 20 something persen ya kalau ditotalin. Nah, untuk posisi spotnya, jadi buy limit pertama itu di angka 53 sen, buy limit kedua di 48 sen, dan buy limit ketiga di 46 sen. Ya literally berubah semua nih secara buy limit. Nah, buat posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 57 sen sebagai resisten. Ya, jadi kita sudah punya posisi short sekarang ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya adalah di angka 53 sen. Itu ya masuknya dibilang apa? Agresif nggak juga sih. Oke lah di tengah-tengah ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 53 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 57 sen. Dan yang terakhir kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX yang ini kita udah lama nggak bahas ya. Jadi untuk buy limit sekarang tiba-tiba ada perubahan signifikan ya. Buy limit pertama di $30 lebih 5 sen, buy limit kedua di $27 lebih 75 sen, dan buy limit ketiga di MA20 di angka $22 lebih 82 sen. Kemarin kita bisa lihat di sini dia rally dengan signifikan sebesar 15,64, hari ini 5,96. Jadi basically sekitar 20%-an kalau digabungin ya. Nah, untuk posisi futuresnya gimana nih? Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini dia reclaim di 30,05. Ini kita harus tarik struktur baru di sini ya. Struktur terdekat itu ada di sini ya. Kita tambah di sini deh struktur terdekat. Nah, struktur terdekat itu di $36 lebih 52 sen ya. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 36,52. Sementara untuk posisi shortnya ya masih cukup jauh lah. Jadi kita nggak usah bahas dulu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.